All cermati standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ani Natalia di podcast Cermati, cerita reformasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak. Hari ini kita akan membahas tentang PP 20 tahun 2026 yang kemarin sempat ramai sekali diperbincangkan. Banyak pertanyaan yang keluar. Apakah benar tarif UMKM PPh final 0,5% dirubah, dihapus, tidak berlaku lagi? Dan hari ini sudah bersama dengan Direktur P2 Humas Ibu Inge Diana Rismawanti, kita akan coba membahas ini secara adil dan jujur. Selamat datang Ibu Inge di podcast Cermati. Terima kasih Kak Ani, senang bisa kembali kita bersama di sini. Bu Inge, hari ini kita akan membahas tentang PP 20 tahun 2026. Namun Oke. sebelumnya boleh nggak diceritakan dulu sejarahnya mengenai fasilitas pajak penghasilan final untuk UMKM ini. Dulu kalau nggak salah kan PP 46 tahun 2013 Betul ya. sekali. Dari 2013 sebetulnya Kak Ani bahwa pemerintah sudah memperhatikan bagaimana kita memberikan fasilitas atau insentif kepada para pelaku UMKM. Ya. PP 46 tahun 2013 hadir dengan adanya tarif PPh final sebesar 1% 1%. diberikan kepada UMKM. Nah, tapi ternyata gitu kan banyak masukan dari para pelaku UMKM sehingga pemerintah pada tahun 2018 melakukan evaluasi dan merubah PP 46 diterbitkan menjadi PP 23 merubah tarifnya dari 1% menjadi hanya 0,5%. Dan itu tetap berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu 7 tahun. 7 tahun dulu Betul. ya. Kemudian untuk PT-nya 3 tahun 3. dan CV itu ada 4 tahun. Koperasi juga 4 tahun ya. 4 tahun, betul sekali. Itu sebetulnya dipertegas di PP 55 tahun 2022. Oh iya. Di mana di sana ada yang namanya BUMDes, kita mulai kenal Betul. ya kan. Kemudian juga PT Perorangan mulai kenal di sana. Prinsip sama masih dengan tarif 0,5%. Hanya tadi pelaku UMKM-nya ditambah, diperluas gitu kan. Oke. Nah kemudian di tahun 2026 pemerintah melakukan evaluasi. Karena kan sudah tahun 2013 sampai dengan tahun 2026. Wow, 13 tahun termasuk tahun. perjalanan panjang untuk seorang atau sebuah pelaku UMKM. Ya. Di mana diharapkan mereka adalah harus naik Naik kelas. kelas. Kan tujuannya diberikan fasilitas atau insentif itu supaya mereka bisa naik kelas tumbuh, gitu kan. betul. Nah, di PP nomor 20 20 tahun 2026 2026 ini sebetulnya tarif masih tetap 0,5%. Jadi tidak ada yang dirubah dan tidak dihapus. Oke. Hanya memang barangkali sasarannya yang diperbaiki. Begitu kan nih. Jadi kalau bisa kita bilang PP 20 tahun 2026 ini nggak ujuk-ujuk lahir ya. Enggak Jadi lah, perjalanannya 13 panjang, tahun betul nih. sekali. Benar. Ya, betul. Saya masih ingat tuh dulu yang PP 46 tahun 2013. Betul. Tarifnya 1% dulu. Ya, betul Kemudian sekali. didiskon 50%. 50%. Ya. PP-nya juga didiskon dari 46 jadi PP 23. Betul sekali. Sehingga kita mudah mengingat ya. Iya, Dari oke. 1% menjadi 0,5%. Jadi kalau kita lihat di PP 20 ini sekarang dipadatkan siapa saja yang boleh memanfaatkan fasilitas ini gitu Betul. ya Bu. Jadi mungkin lebih sekarang tepat sasaran. lebih tepat Betul sasaran. sekali. Mungkin bisa Bu dijelaskan sedikit lebih rinci lagi nih terkait PP 20 tahun 2026 ini siapa yang boleh memanfaatkan omsetnya. Kalau tarifnya kan tetap 0,5%. Ya betul, Silakan Bu Inge. 0,5%. Ya, jadi kalau kita bicara PP 20 tujuannya kan sama sebetulnya menyederhanakan administrasi perpajakan bagi para pelaku UMKM. Nah, tapi di tahun 2026 ini melalui PP 20 pemerintah sasarannya kita batasi hanya kepada wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan atau perseroan perorangan saja, itu kan. Terhadap PT, kemudian CV dan CV itu tidak lagi mendapatkan fasilitas tarif yang 0,5%. Betul. Untuk koperasi dikasih, tapi diberikan waktu selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun untuk Oke. bisa menikmati tarif yang 0,5% ini. tadi. Betul sekali seperti itu. Jadi karena tujuannya untuk memberikan
kemudahan Kemudahan. administrasi, kita lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil yang biasanya dikelola oleh perorangan tadi dan juga koperasi sebagai jalan untuk dia lebih mapan, lebih belajar, ya kan? Kalau baru berdiri, kita beri waktu 4 tahun supaya memanfaatkan tarif yang 0,5% tadi. Supaya dia bisa berkembang, bertumbuh Iya, dan naik kelas betul ya Bu ya. sekali ya. naik Jadi kelas. kalau ada yang bilang kawan pajak, oh tarif UMKM 0,5% dihapus, berarti ini tidak benar ya Bu Inge ya? Tidak benar, Ah. 0,5% masih ada. Betul. Apalagi batasan omsetnya. Tetap ya Bu? Batasan omsetnya 4,8 miliar satu Tahun. tahun. Itu masih tetap. Betul. Tidak diubah. Betul. Tetap masih berlaku. Dan yang penting sebetulnya dari 4,8 itu yang 500 juta Sampai dengan 500 sampai juta? dengan Oh. 500 juta masih bebas pajak. Waduh. Jadi mereka mulai bayar pada saat omsetnya di atas 500 juta. Nah, ada satu lagi Kak Apa Ani, lagi tuh? bahwa untuk orang pribadi dan PT perorangan ini tidak diberikan batas waktu. Oh tadinya kan 7 tahun. Betul. Oh, Sekarang mereka bisa menikmati selamanya. Selama memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria omset tadi. Ya. 4,8 miliar Betul. setahun. Bukan berarti kalau selamanya kita harapkan mereka selamanya bayar 0,5%, ya Iya, kan? Kita betul. berharap mereka akan naik kelas sehingga akan Betul. kembali kepada ketentuan mekanisme umum. Jadi yang masih tetap itu kawan pajak tarifnya tetap 0,5%. Betul sekali. Batasan omsetnya tetap 4,8 miliar setahun. Ya. Iya kan? Dan sampai dengan 500 juta Tidak belum bayar bayar pajak penghasilan. Oh. Betul sekali. Jadi kalau dibilang UMKM, nah ini dia dibantu sama pemerintah. Sangat terbantu Betul. sebetulnya. Bahkan yang tadi, yang usaha kecil-kecil tapi sebetulnya mereka sudah besar tapi maunya kecil terus. Nah ini udah kita batasin sama pemerintah nih. Iya. Makanya tadi PT, CV, CV. tidak perlu lagi diberikan fasilitas. Karena sebetulnya mereka kan harusnya bisa lebih mapan, ya nggak Oh, sih? betul. Lebih paham terhadap pembukuan. Kalau mereka sudah berkumpul beberapa orang, mendirikan suatu badan Sebuah usaha, badan usaha. betul. Dengan permodalan yang lebih kuat, harusnya juga bisa Iya. mempersiapkan diri untuk menuju yang lebih baik lagi dalam hal pencatatan atau pembukuannya. Kira-kira seperti itu kan. Nah, ini Bu Inge sudah langsung menjawab kenapa PT dan CV tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan fasilitas 0,5% ini. Betul. Jadi sebenarnya filosofinya ini adalah untuk keadilan juga ya Bu ya. Betul. Betul. Sekali. Bu Inge, mungkin kita bisa cerita lagi lanjutannya nih. Banyak juga yang menanyakan kalau PT CV itu benar-benar langsung jret nggak boleh pakai lagi nih gitu ya. Wah. Padahal mereka mungkin mendirikan PT-nya tahun 2024 misalnya. Oh, terus iya. memanfaatkan fasilitas UMKM ini. Apakah benar tahun 2026 terus mereka langsung nggak boleh pakai? Ini mungkin bisa dijelaskan Bu Inge. Tentunya tidak seperti itu. Pemerintah pasti berpikir karena mereka kan sudah dijanjikan. Boleh dibilang sudah ada janji pemerintah pada saat mereka mendaftar tahun 2024 bahwa mereka memiliki hak untuk PT adalah 3 tahun ke depan, untuk CV 4 tahun ke depan. Betul. Sehingga dalam masa transisi ini, sebelum masa itu berakhir, mereka masih boleh menggunakan sampai dengan masanya berakhir. Ya, Oh, jadi bukan berarti begitu PP keluar mereka langsung cut, Tahun ini langsung nggak boleh kembali. pakai gitu Ya, ya? betul. Oke. Dan tolong dilihat satu Betul. hal, bahwa dari 0,5% dengan mekanisme umum PPh dan 22%, bukan berarti pajaknya naik dari Langsung. 0,5% jadi 22%. Nah, kalau Ngeri. itu boleh para PT dan CV tepuk jidat. Karena sebetulnya bukan itu yang terjadi. Betul. Berarti sekali. masih ada lagi kan memang di Undang-Undang Pasal 31E kalau tidak salah Ibu Inge ya. Betul sekali. Jadi kalau ada UMKM bentuknya PT atau CV Ya. dan dia sudah tidak boleh menggunakan karena memang dia baru berdiri misalnya Bu Iya. Inge ya. Mm-mm. Dia tidak boleh menggunakan tarif 0,5% ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan fasilitas lagi. Betul. Bahwa kalau yang pasal 31E itu kalau omsetnya berapa tuh Bu Inge? Sampai dengan 50 miliar. Sampai dengan 50 miliar PT badan usaha. Badan usaha ya, yang harusnya kena tarif PPh badan 22%, dikalikan dulu dengan 50%-nya. Oh, Jadi berarti sebetulnya 11%. 11%. Tapi ada satu hal penting. Kalau kita bicara 0,5% untuk UMKM orang pribadi itu kan dari omset. Dari omset. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Sedangkan 0,5% dari omset, sedangkan ini 22 atau 11% 11% ini dari laba usaha. laba dari pembukuan Dari atau kondisi pembukuan. sebenarnya ya? Betul, kondisi sebenarnya. Oke. Pada saat laba, maka dia membayar dikalikan dengan tadi penghasilan kena pajaknya berapa. Jadi omset dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Oke. menghasilkan omset, sehingga diperoleh namanya penghasilan kena pajak pajak. sebagai dasar pengenaan pajak
PPh badannya. Baru dikalikan tarif. Baru dikalikan tarifnya. Setelah diskon 50% Betul. tarifnya. Kalau untung mungkin memang dia harus, kalau udah laba usaha Betul. dia harus bayar pajak. Bagaimana kalau rugi? Ya berarti tidak nggak ada yang harus bayar. dibayar pajak, nggak ada dibayar kan. Sedangkan gitu loh. skema final tadi itu dari omset. Dari omset. Laba Berapapun atau rugi, omsetnya, ya. yang penting ada omset 0,5% gitu ya. Betul sekali gitu. Sedangkan kalau dia memakai pembukuan secara tarif umum, Tarif umum. nah itu adalah dari laba. Betul Berarti sekali. setelah dikurangkan semua biaya-biayanya. Iya. Dan ini sebetulnya lebih mencerminkan keadaan usaha Sebenarnya. yang sebenarnya, ya kan, gitu loh. Sebenarnya keberpihakan kepada UMKM ini sudah sangat luar biasa. Sangat ya. luar biasa, Gitu. betul Waduh, sekali. terima kasih Bu Inge. Nah Bu Inge, masih ada lagi nih yang pertanyaan yang kami ambil dari Oke. beberapa pertanyaan di sosial media gitu ya. Kenapa disebut fasilitas PPh UMKM yang PP 20 tahun 2026 ini dibilangnya lebih tepat sasaran gitu. Lebih tepat sasaran ya tadi sebetulnya. Nah, Karena ternyata selama ini tadi hasil evaluasi memperlihatkan ada yang sebetulnya para pengusaha UMKM ini mereka berusaha menghindar nah, untuk berpindah menjadi pengusaha dengan pengenaan tarif PPh dengan mekanisme umum. Karena dia maunya 0,5% terus gitu. Jadi begitu dia mencapai omsetnya hampir 4,8 miliar, dia dirikan lagi perusahaan baru, misalnya gitu. Atau dia menggunakan nama keluarganya. Nah, hal seperti namanya dipecah-pecah bisnisnya. Supaya tadi, kalau saya jadi pengusaha, omset di atas 4,8, naik kelas dong, namanya bangga dong harusnya. Tapi ada beberapa pihak yang ternyata malah memanfaatkan hal tersebut, celah tersebut untuk membuka bisnis baru, itu kan, membuka usaha baru dengan menggunakan nama yang lain. Jadi memecah-mecah bisnisnya, sehingga tadi menjadi tidak tepat sasaran. Makanya katakan menjadi tidak tepat sasaran. Sebetulnya mereka ini mungkin sudah tergolong kepada pelaku usaha besar, non-UMKM sebenarnya. secara undang-undang perpajakan gitu kan. Tapi karena berusaha untuk bisa memanfaatkan tarif 0,5%, mereka stay di sana dengan melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan. Betul sekali, seperti itu. Makanya sasarannya yang kita perhatikan di PP 20 tahun 2026 ini. Ya, tentunya betul setelah sekali. melakukan evaluasi yang panjang, Iya, betul masukan, melihat sekali. data dan fakta di lapangan, Iya. bahwa ternyata harusnya sudah tidak masuk nih, udah di atas 4,8 miliar nih, tapi dipecah lagi. Betul Jadi sekali. tetap bisa memanfaatkan Tarif tarif 0,5% dengan jangka waktu yang tadi ya, kalau PT 3 tahun, CV 4 tahun gitu ya Bu Inge ya. Iya. Jangan-jangan ada juga nih wajib pajak yang tadinya dia bentuknya CV, setelah lewat 4 tahun CV-nya kemudian tidak berdiri lagi, dia buka CV baru. Dia buka CV supaya baru. bisa memanfaatkan. Nah, Atau tadi kliennya jadi dipecah ke beberapa PT-nya dia gitu kan. Nah, itu ini padahal dia. sebetulnya pemiliknya dia juga tuh kan nih. Kawan pajak, mungkin ini kita bisa lihat dengan lebih jernih dan dengan hati yang dingin tentunya, bahwa ini tidak adil. Kalau seandainya memang sudah tidak boleh memanfaatkan fasilitas 0,5%, ya harusnya fair ya. Tapi ternyata Iya. inilah dia ya. Betul sekali. Kita perlu cara-cara mencari kebenaran dan keadilan ini. Iya. Wah, mantap. Ibu Inge, ada juga pertanyaan nih terkait dengan yang ramai dibicarakan di sosial media, Apa tuh? terkait influencer, blogger, konten kreator gitu ya, Iya. yang katanya tiba-tiba langsung harus bayar pajaknya gede banget karena tidak bisa lagi memakai 0,5%. Tolong diluruskan ini Bu Inge. Oke. Influencer karena yang memegang media sosial gitu. Kayaknya langsung didengar suara mereka itu ya. betul. Sebetulnya kalau kita bicara influencer, konten kreator, blogger, itu kan mereka memiliki keahlian profesi gitu kan. Mereka memiliki keahlian personal yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memperoleh penghasilan. Oke. Dan sebetulnya nggak cuma influencer. Kalau kita bicara dokter, sama. Betul. Iya. Kemudian pengacara, artis, musisi, semua punya keahlian profesi tersendiri, personal yang dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Betul. Dan sebetulnya kalau mereka selama ini menganggap boleh menggunakan tarif 0,5%, itu adalah suatu kesalahan. Jadi tidak tepat. Karena kategori pekerjaan mereka dikategorikan sebagai pekerjaan bebas. Dengan pekerjaan bebas dia dikecualikan dari tarif yang skema 0,5% 0,5% tadi.
Jadi kalau pekerjaan bebas ya harus kembali kepada tarif umum, mekanisme Betul. umum. Kalau dia orang pribadi berarti ada tarif progresif mulai dari Betul. 5% sampai dengan 35% kalau Atau sekarang. norma penghitungan penghasilan neto Atau Bu, ya mereka boleh juga mempergunakan norma penghasilan itu sepanjang tadi omsetnya Omsetnya 4, di bawah 4,8 4,8 miliar. Tapi Sebenarnya tetap harus fair menggunakan juga tarif ya. progresif. Betul. Dan kalau dia berbentuk badan maka dia kembali kepada mekanisme umum yang tarif Umum. PPh pasal 17. 17. Yaitu Oke. di 22% tadi. Oke. Jadi tidak pernah sebetulnya influencer itu diberikan tarif yang 0,5%. 0,5%. Atau Iya. mungkin mereka pada saat itu juga memiliki perusahaan. Mungkin seperti itu Kak Iya. Ani. Jadi ada perusahaan sebelum rezimnya PP20 nih, kan PT boleh nih menggunakan Betul. tarif. Mungkin influencer ini memiliki usaha. Iya. Usaha entah dia sebagai dalam PT misalnya, Betul. tapi bukan berkaitan dengan keahlian dia Keahlian sebagai dia. influencer. Oke. Misalnya seorang influencer dia memiliki usaha sebagai IO. Sebagai banyak IO, tuh. iya. Sebagai influencer maka dia tidak boleh mempergunakan tarif 0,5%. Betul. Tapi perusahaan IO dia itu Iya. boleh menggunakan tarif 0,5% sebelum PP20 tahun 2026. Betul. Kalau misalnya mereka terdaftarnya tahun 2024, berarti mereka masih punya boleh hak pakai. sampai dengan tahun depan di 2027 PT-nya ini. Iya. Tapi setelah itu kembali ke mekanisme umum. Rezim umum. Tapi kalau Oke. baru mau berdiri sekarang berarti sudah tidak boleh pakai. menggunakan lagi. Betul. Waduh, nih penjelasan ini perlu nih Bu Inge karena Iya. jangan sampai juga di framing bahwa pemerintah tidak mendukung industri digital. Gitu. Betul sekali. Kita Sangat harus lihat tidak, ya. harus dilihat bentuk Benar. usahanya apa gitu Betul. ya. Jadi bagi para influencers kawan pajak, nah ini perlu dipahami bersama bahwa skemanya itu boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto bagi pekerja bebas. Sama tuh, sama MC, penceramah, seniman ya, pemusik, betul. penyanyi ya Iya. Bu. Sepanjang omsetnya belum sampai 4,8 miliar setahun. Waduh, luar biasa nih Bu. Nah sekarang nih Bu Inge, kalau seandainya ada pelaku usaha nih, ya pelaku usaha, dia masih agak bingung nih dengan adanya menghadapi PP 20 tahun 2026 ini, boleh nggak Bu dikasih tipsnya, apa yang harus dilakukan bagi para pelaku usaha yang masih kebingungan? Silakan, Bu. Oke. Nah, kalau untuk para pengusaha nih ya, pertama cek bentuk usahanya. Oh, bentuknya apa nih? Bentuknya usaha PT, nih. CV? Apakah dia sebagai wajib pajak orang pribadi kah? Sebagai perseroan perorangan kah? Apakah dia PT atau CV? Ya Iya, kan? betul. Karena dengan PP 20 tahun 2026 ini hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, kemudian koperasi dengan batas waktu 4 tahun. Selebihnya berarti tidak diizinkan lagi menggunakan tarif 0,5% kecuali dalam masa transisi. Ya. Nah, kemudian yang kedua cek omset. Nah, omset tahunannya berapa? Sepanjang sampai dengan 4,8 maka dia juga boleh menggunakan tarif 0,5% tadi. Orang pribadi ya? Iya, orang pribadi, betul. Kemudian yang ketiga, cek masa pemanfaatan fasilitas. Yang tadi saya katakan, ya kan? tadi, Gitu. Ibu. Kalau sekarang untuk orang pribadi berarti dia bebas nih, walaupun terdaftar di tahun 2025 kah, atau di tahun 2022, misalnya waktunya tinggal sebentar lagi, sekarang sampai kapanpun, Sepanjang tidak dibatasi, sepanjang omsetnya masih 4,8. Kemudian yang keempat, mulai rapikan pencatatan usahanya, jangan harus lupa. itu kewajiban. Betul. Kalau punya badan usaha, perusahaan, pelaku usaha, ya harus. Bahkan untuk orang pribadi juga sama. Betul. Karena walaupun dia sederhana, pencatatan, dia harus tahu omset setiap bulan berapa. Karena disitulah nanti tarif 0,5% dikalikan dengan omsetnya. Ya kan? Kalau untuk PT, untuk CV yang tidak lagi tetap juga bagaimana kita melakukan pembukuan. Sebenarnya pemerintah tidak mengatakan pembukuannya harus sophisticated gitu. Misalnya sebagai pelaku UMKM yang penting misalnya hari ini kita dapat penghasilan berapa dari omset, kita belanja berapa. Itu semua tercatat. Penerimaan, pengeluaran. Penerimaan, pengeluaran. Sehingga pada suatu masa tertentu kita bisa ngeliat kita untung atau rugi. Jangan sampai semua dicampur antara yang untuk usaha dengan untuk pribadi. Ini dulu waktu belajar akuntansi nih banyak nih Bu Inge soal-soal begini. Jangan sampai tercampur sebetulnya. Nah, kalau misalnya nih dia masih ragu-ragu, sebenarnya aku udah bener nggak ya gitu, udah bener nggak ya? Atau pembukuannya kira-kira nanti seperti ini nggak ya yang diminta?
Nah itu boleh ditanyakan ke kantor pajak. Mantap. Atau dicek dulu kanal media Sosial. informasi Iya, dari Direktorat bisa. Jenderal Pajak. Oh iya, betul. Di website, di medsos, ya kan, di YouTube juga saya yakin Betul. ada nanti bagaimana cara membuat pembukuan sederhananya gitu kan. Atau kalau masih ragu juga silakan datang ke kantor pajak. Nanti pasti teman-teman pegawai pajak akan berusaha untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang melakukan usaha. Intinya kawan pajak, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Betul sekali. Ibu Inge, ini udah banyak sekali yang kita bahas hari ini. Ya. Terima kasih sudah mencerahkan, sudah memberikan gambaran yang benar-benar dari Direktorat Jenderal Pajak tentang PP 20 tahun 2026 ini. Wrap up Ibu, kalau seandainya boleh diungkapkan 3 hal yang harus dipahami, diketahui oleh kawan pajak terkait PP 20 tahun 2026 ini, apa saja Bu Inge? Oke, kita bicara hal-hal yang paling seru dibicarakan di masyarakat nih. Pertama, tarif 0,5% dihapus, itu tidak benar. Tetap ada, oke. Tarif 0,5% tetap ada. Tetap ya berlaku. Kan? Tetap berlaku dan itu berlaku untuk UMKM, hanya sasarannya yang diperbaiki. Oke. Yang kedua, batas omset 4,8. Tetap 4,8. Tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Dan jangan lupa untuk orang pribadi sampai dengan 500 juta masih belum membayar PPh. Betul. Belum membayar pajak. Intinya seperti itu. Jadi kawan pajak, pemerintah tetap memperhatikan UMKM. 0,5% tarifnya, sepenuh hati bayarnya. Luar biasa. Jangan lupa bahwa tujuan yang sebenarnya dari PP 20 ini adalah supaya fasilitas ini lebih tepat sasaran. Dapat Bu Inge, saya ingat nih Bu Inge. Oke. Baik kawan pajak, terima kasih Bu Inge untuk podcast hari ini sudah menjelaskan tentang PP 20 tahun 2026. Jadi Bapak Ibu kawan pajak yang kami sayangi, bahwa tarif PPh final untuk UMKM tetap 0,5% dengan batasan omset 4,8 miliar setahun. Dan wajib pajak orang pribadi UMKM sampai dengan 500 juta rupiah omsetnya masih belum bayar pajak penghasilan. Namun kami semua mendoakan bahwa usaha Bapak Ibu, ekonomi kita tetap tumbuh dan usahanya boleh berjalan dengan lancar. Dan mari memiliki mindset yang sehat. Tidak apa bayar pajak lebih besar, karena artinya omset dan penghasilannya lebih besar. Jadi siap untuk meraup omset yang lebih banyak, ingat ada konsekuensinya bahwa kita juga harus berkontribusi kepada negara lebih besar lagi. Tetap semangat semuanya, tetap berikan yang terbaik untuk Indonesia, dan sampai jumpa di podcast Cermati berikutnya. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati.